Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa ba'd. Para tokoh masyarakat, alim ulama dan para asatidz yang saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah akhirnya malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di Masjid Al-Muflisin. Ini sebenarnya wacana sudah lama sekali, Pak. Kita ingin bersilaturahmi ke sini karena tujuan pertama adalah bersilaturahmi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama para donatur Baitul Mal. Karena saya sendiri bergerak di lembaga amal Baitul Mal Indragiri, dan ini adalah dokumentasi kegiatan dari infak yang sudah dikumpulkan dari bapak dan ibu sekalian. Dulu saya pernah berangkat ke Rohingya, kemudian pulang dari Rohingya, gempa Lombok, saya berangkat ke sana. Pulang dari Lombok, tsunami Palu, saya berangkat ke sana. Pulang dari Palu, tsunami Banten, saya berangkat ke sana. Itu harta yang saya bawa adalah dari kaum muslimin, terutama di Indragiri Hulu. Dan mungkin ada 1.000, 2.000, serupiah, 2 rupiah yang itu adalah harta Bapak Ibu sekalian. Maka sebagai sinkronisasi, sebenarnya ini program dakwah, Pak. Makanya kita minta izin kepada Bapak Haji Ansori untuk, mana tahu kami bisa dalam program dakwah kami meluaskan manfaat untuk dakwah di Indragiri Hulu. Salah satunya adalah yang belum punya basis dakwah kita di Kecamatan Lubu Batu Jaya. Dan alhamdulillah Masjid Muflisin ini menjadi tempat kita untuk bisa mensyiarkan dakwah di Kecamatan Batu Jaya. Disinilah pusatnya. Dan mudah-mudahan tadi sebagaimana Pak Haji sudah sampaikan, kita bukan hanya malam hari ini saja, mudah-mudahan Allah mengizinkan untuk setiap bulan kita bisa silaturahmi ke sini untuk menyampaikan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di bulan Ramadan Baitul Mal punya kegiatan membawa syekh dari Gaza untuk safari Ramadan, dan mudah-mudahan di sini juga menjadi tempat syekh itu menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, malam hari ini saya sedikit akan menyampaikan satu syariat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin karena jarang kita bersentuhan dengan syariat ini sehingga kadang kita kurang paham. Kalau misalnya sholat, bagaimana tata cara sholat, bahkan sholat versi 4 madhab kita bisa paham. Misalnya ada perbedaan dalam baca basmalah, yang satu sir, yang satu jahar. Ada perbedaan dalam masalah duduk tasyahud sholat subuh. Kalau madhab Hambali duduknya iftirash sebagaimana tahiyat awal. Kalau madhab Syafi'i duduknya tawarruk di sholat subuh. Ini perbedaan-perbedaan yang mungkin kita bisa pelajari dan kita bisa pahami itu dalam kaitannya sholat berjamaah. Nah, ada satu syariat yang Allah juga sama-sama wajibkan syariat itu, bahkan selalu digandengkan dengan kata-kata sholat. Di mana Allah menyebutkan tentang sholat, biasanya di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kata zakat. Kata zakat sering kita dengar, setiap tahun kita berzakat, zakat fitrah terutama. Nah, ada satu zakat yang mungkin cara menghitung bagaimana pelaksanaannya sedikit banyak belum kita pelajari secara dalam, sehingga jangan-jangan sebenarnya kita sudah wajib membayar zakat mal maksudnya, tetapi tidak bayar, sehingga kita termasuk dalam dosa-dosa besar. Karena satu perkara yang pertama kali muncul setelah Rasulullah SAW meninggal dunia adalah terkait dengan masalah penolakan zakat, sehingga ini menjadi satu perhatian kita memberikan semacam pemahaman kepada umat, yaitu terkait dengan zakat.
Next Ustaz. Dan saya menyampaikan materi zakat ini Pak biasanya minimal 3 kali pertemuan. Tetapi kita coba saja sampai nanti menjelang Isya, kira-kira sampai mana pembahasan kita, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab mungkin agar lebih memahamkan. Next saja, kita langsung terus. Jadi karena memang zakat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita itu tidak dari semua harta yang kita miliki. Ada harta-harta yang di situ wajib dizakati, ada yang tidak wajib dizakati. Nah, kira-kira apa saja harta-harta yang wajib dizakati dan apa syarat-syarat wajib zakat? Nah, insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini terus. Terus sampai ke terus. Nah ini syarat wajib zakat. Islam, merdeka, nisab, haul, terhindarnya harta zakat dari hutang. Kita akan kupas satu persatu. Pertama, kalau dia orang yang kaya raya tetapi dia tidak muslim, maka dia tidak wajib bayar zakat. Dan itu sudah jelas hukumnya bagi non muslim. Dan yang kedua ini adalah merdeka. Artinya ketika ada seorang budak yang kaya raya, dia mendapatkan banyak harta dari tuannya, itu pun tidak wajib zakat. Dan ini kita lewati karena memang tidak ada pembahasan untuk budak hari ini ya. Nah yang ketiga ini yang menjadi penting adalah nisab. Nisab adalah jumlah harta minimal di mana seseorang itu wajib berzakat. Berapa nisab zakat mal itu? Di zaman Rasul, zakat mal itu dihitung dengan nisab emas atau perak. Kalau disetarakan dengan emas, maka nisabnya adalah 20 dinar, Pak. 1 dinar 4/4 gram. 20 dinar berarti 85 gram. Maka hari ini ketika ada orang yang sudah punya harta setara dengan 85 gram emas, maka dia sudah masuk, salah satunya adalah nisab. Atau perak 200 dirham. Nah yang menjadi masalah adalah dulu perbandingan antara dinar dan dirham itu adalah 1:10. 1 dinar emas sama dengan 10 dirham perak. Jadi karena nisab emas adalah 20 dinar, maka nisab perak adalah 200 dirham. Ini sama zaman dulu. Nah hari ini yang menjadi masalah adalah ketika kita ada uang kartal, uang rupiah sebagai pembanding, Pak. Sedangkan nilai harga jual emas dan perak hari ini berbeda. Hari ini emas sedang melambung nih, Pak. Hampir di atas 700.000. Bahkan kalau kata website kumparan, emas bisa mencapai 900.000 per gramnya. Maka hari ini kalau kita hitung mudah saja, kalau harga standar emas itu 500.000 per gram, maka kalau dirupiahkan, orang yang punya uang setara dengan 85 gram emas berarti 42.500.000 itu sudah sampai nisab kalau standarnya pakai emas. Tapi kalau dengan perak beda. Kalau perak, anggap saja hari ini perak 1 gramnya 70.000. 70.000 dikali 200, Pak, 200 dirham. Karena 1 dirhamnya 70.000. Karena kemana saya lihat cek harga perak, harga dirham hari ini adalah 1 dirham 70.000. Berarti 200 dirham hanya 14 juta. Maka kalau kita menggunakan standar perak, orang yang punya uang 14 juta hari ini sudah sampai nisab zakat. Nah, kita pakai yang mana ini ukurannya hari ini? Kita mau menggunakan nisab emas atau menggunakan nisab
perak. Uang kita itu mau diukur dengan ukuran emas atau ukuran perak. Kalau kita mau mengukur dengan ukuran emas berarti 42.500.000 baru sampai satu nisab. Sedangkan kalau kita hitung pakai hitungan perak hanya 14 juta. Dan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ulama-ulama Saudi dan yang sepakat dengan mereka menghitung nisab zakat dengan perak, termasuk lajin harimah. Perak berarti orang yang punya 14 juta hari ini kurang lebih dia sudah terkena nisab zakat. Kalau 14 juta itu tidak berkurang selama 1 tahun, maka dia sudah sampai haulnya. Berarti haul itu maksudnya setahun, Pak, hitungannya setahun hijriah. Maka di akhir tahun itulah dia mengeluarkan 2,5% dari seluruh harta yang dia miliki. Itu kalau pakai perak. Tetapi Robitoh Alam Islami, kumpulan ulama dunia, mereka menggunakan emas sebagai standarnya. Artinya orang yang punya 14 juta hari ini belum sampai nisab menurut Robitoh Alam Islami, tetapi sudah masuk nisab menurut ulama Saudi. Berapa rupiah yang harus dimiliki untuk sampai nisab menurut Robitoh Alam Islami? Tadi kalau harga emas itu 500.000 berarti kali 85 gram kurang lebih 42.500.000. Itu baru sampai nisab. Sudah wajib zakat belum ketika itu? Belum. Kapan zakatnya? Ketika harta itu bertahan selama 1 tahun. Gitu. Ketika harta sudah bertahan selama 1 tahun, maka dia zakat. Contohnya, Pak, ini hitungan nisab tuh begini. Di awal Ramadan kita punya uang 1 nisab. Ini saya terserah mau ikut yang emas atau yang perak, yang jelas dia 1 nisab. Anggap saja di awal Ramadan dia punya harta sebanyak 1 nisab atau lebih. Di awal Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, uangnya tetap nggak pernah berkurang dari nisab. Bertambah nggak masalah. Syawal uangnya jadi 50 juta. Dzulqa'dah jadi 45 masih nisab, Pak, ya, karena tadi standarnya 42,5. Dzulqa'dah masih 45, Dzulhijjah 60, Muharram 70, Safar 80, sampai Sya'ban kurang lagi tinggal 50. Masuk lagi 1 Ramadan, maka di awal Ramadan dia harus mengeluarkan zakatnya dari 50 juta itu. 2,5% dari 50 juta berarti 1.250.000. Itulah yang mengeluarkan zakatnya. Tetapi kalau di tengah-tengah perjalanan haul itu uangnya berkurang, maka kewajiban zakat gugur. Saya kasih contoh, awal Ramadan punya uang 45 juta. Berarti ini nisab, Pak, ya. Syawal naik jadi 60 juta. Dzulqa'dah naik 70 juta. Dzulhijjah sakit, masuk rumah sakit, uang yang 70 juta tadi digunakan untuk biaya pengobatan. Habis uangnya tinggal 30 juta. Oke? Karena 30 ini tidak sampai ke nisab, maksud nisab adalah batasan harta minimal zakat tadi itu 42,5 juta. Kalau kita hitung emas, sekali lagi saya tekankan, kalau emas dihitung 500.000. Karena 30 juta nggak sampai nisab, maka di bulan Dzulhijjah kewajiban zakat dia gugur. Nanti Muharram panen, dapat uang lagi 70 juta misalnya langsung. Maka Muharram itu dihitung sebagai titik awal lagi, dihitung sebagai titik awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Ukhra, sampai Dzulhijjah uangnya nggak pernah berkurang lagi dari nisabnya. Maka di awal Muharram, karena di awal Muharram tadi di awal nisab baru, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% dari sisa harta yang dia miliki. Ini cara menghitung nisab dan haul. Makanya kalau orang punya nisab, maksudnya orang punya 45 juta misalnya, belum wajib zakat. Harta itu harus bertahan selama 1 haul dulu.
haul yaitu 1 tahun hijriah. Di tengah-tengah haul habis uangnya, maka gugur kewajiban zakat dan dia harus mulai dari haul baru ketika dia punya uang nisab lagi, 1 nisab lagi. Makanya hari ini orang-orang kadang mengakal begini Pak, uangnya 50 juta, sudah mau 1 tahun, aduh saya nih kalau nggak dikeluarkan, nggak dipakai, bayar zakat ini. Akhirnya dibelanjakan lah, beli kebun kah, beli apa, habis uangnya. Kalau memang itu atas dasar kebutuhan, Allah membebaskan. Tetapi kalau itu dilakukan atas dasar ingin lari dari zakat, maka di hukuman dunia dia lepas, tapi di hukuman akhirat dia dapat. Gitu Pak ya. Sempurna. Makanya 2 itu harus betul-betul diperhatikan, nisab dan haul. Ini baru zakat mal, ini baru sekitar harta. Gitu ya. Oke, next Ustaz. Nah, ini kita lihat harta yang wajib dizakati apa saja. Karena nanti ada harta yang tidak perlu dizakati. Terus sampai keluar semua. 3. Sekali lagi. Oke. Harta yang wajib dizakati, ini harta yang wajib dizakati. Emas, udah jelas kalau orang punya emas 85 gram berarti itu nisab. Jika emas 85 gram itu bertahan 1 tahun hijriah, berarti dikeluarkan 2,5% dari 85 gram. Kalau dia punya 100 gram, berarti zakatnya berapa? 2,5 gram. Ustadz kok banyak 2,5 gram? Bukankah Allah membebaskan yang 97,5 gram untuk kita gunakan? Ini yang kita hitung Pak. Daripada pajak, zakat ini lebih ringan Pak. Pajak bisa 5-15%. Zakat hanya 2,5%. Itu pun dari harta bersih. Maksud dari harta bersih itu harta yang memang tidak berkurang dari nisab. Kalau zakat kan nggak pandang bulu Pak, mau kita hutang banyak, mau nggak hutang, yang penting nampak uang itu banyak sama petugas pajak, disuruh bayar pajak kita. Bahkan tanah kuburan aja kalau jual beli bisa jadi ada pajaknya Pak. Kalau zakat enggak, zakat memang betul-betul dari harta, ibaratnya harta nganggur yang kita miliki. Emas, kemudian perak. Tadi perak, kalau ada orang punya perak 200 dirham, berarti wajib zakat. Kalau sudah bertahan 1 tahun hijriah. Barang dagangan. Nah, kalau kita punya barang dagangan, berarti dihitung berapa aset kita yang kita jual itu. Makanya nanti sawit, karena kita rata-rata petani sawit di sini Pak. Sawit itu maksudnya zakat apa? Kemarin ada sempat perbincangan, sawit ini maksudnya zakat pertanian atau zakat mal. Karena kalau zakat pertanian kan beda hitungannya. Zakat pertanian itu cara mengeluarkannya adalah dikeluarkan setiap kali panen. 5% kalau diairi dengan irigasi membutuhkan biaya, 10% kalau diairi dengan air hujan, 7,5% kalau campuran, kadang di air hujan, kadang pakai biaya, itu 7,5%. Nah ini cara mengeluarkannya, panen keluar. Ini kalau pertanian. Tapi kalau zakat mal ada haulnya setahun. Nah kemarin ada agak rancu orang-orang yang beristihad bahwa zakat sawit ini menggunakan pertanian, dikeluarkan setiap panen, tetapi besar nominalnya menggunakan zakat mal 2,5%. Ini rancu. Cara mengeluarkannya pakai pertanian, nominalnya pakai emas 2,5%, zakat mal maksudnya. Kalau memang dia mau pertanian, komitmen lah 10 atau 5% atau 7,5%. Dikeluarkan setiap kali panen. Tapi kalau dia mau zakatnya zakat mal, enggak itu seperti itu hitungannya. Uang dari hasil jual sawit itulah dikumpulkan, kalau sampai nisabnya, berapa nisab emas? 85 gram atau seharga itu kalau uang, baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yang mengkiaskan sawit kepada zakat perniagaan. Karena sawit itu kan barang dagangan, kita jual Pak. Uangnya baru kita hitung sebagai mal, harta.
Kenapa saya tidak setuju sawit dikeluarkan zakatnya setiap kali panen? Karena dia beda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian hanya untuk makanan pokok yang dia bisa disimpan lama, beras, gandum, jagung. Di mana orang panen kadang kalau zaman dahulu hasil panen itu ditumpuk di lumbung Pak ya, di lumbung padi untuk persediaan makan misalnya 1 tahun misalnya. Nah, kalau seperti itu baru zakatnya zakat pertanian. 10% kalau diairi dengan air hujan, 5% kalau menggunakan biaya. Nah, itu barang dagangan. Kalau saya pribadi lebih cenderung bahwa sawit masuk ke dalam perniagaan. Kemudian makanya di situ barang dagangan lainnya yang diperjualbelikan sebagai pengganti emas atau perhiasan. Kemudian harta karun. Harta karun ada zakatnya, Pak. Jadi kalau Bapak di kebun nyangkul-nyangkul nemu emas, harta karun itu zakatnya 20%. Ketika nemu, nggak nunggu haul, nggak nunggu setahun. Harta karun atau rikaz bahasanya, ketika nemu di dalam tanah itu dan itu berharga, misalnya nyangkul tahu-tahu kecangkul sekilo emas itu, Pak. Rezeki misalnya kan, maka zakatnya 20% ketika itu langsung, tidak menunggu haul dan tidak ada nisab. Berapapun nemu segram misalnya, maka potong 20%, keluarkan. Kemudian binatang ternak, onta, sapi dan domba. Onta nggak usah kita bahas sebenarnya. Kalau sapi, maka kalau ada orang punya sapi 30 ekor maka sudah wajib zakat. 30 ekor Pak ya, binatang ternak sapi. Zakatnya 1 ekor sapi. Zakatnya 1 ekor sapi. Kalau domba dia nisabnya 40 ekor. Jadi kalau orang punya domba 40 sampai 120. 40 ekor sampai 120 maka dia zakatnya 1 ekor domba. 1 ekor kambing. Kemudian, nah ini yang ketiga, buah-buahan dan biji-bijian. Yang termasuk biji-bijian adalah bahan makanan pokok yang dapat disimpan lama, seperti gandum, jagung, atau kacang adas. Ini yang saya maksud tadi zakat pertanian. Nah, kalau tadi ada kacang, gandum, padi, kurma, itu semuanya kalau panen dikeluarkan langsung 5 atau 10% ketika panen. Itu pun ada nisabnya. Nisabnya 653 kilo. Kalau di bawah itu belum wajib zakat. Bapak panen padi 1 ton, berarti potong 5% atau 10%. Bapak panen kurma 500 kilo, maka belum ada zakatnya. Karena zakat kurma dan nisabnya 653 kilo. Batasan minimal nisab itu. Kacang, kemudian yang semisal, sedangkan yang termasuk buah-buahan adalah kurma, zaitun, dan zabib. Zabib itu kismis lah ya, anggur yang kering. Nah itu kalau misalnya dipanen, dijadikan kismis, maka ada zakatnya. Berapa zakatnya? 5% atau 10% atau 75%. Dikeluarkan setiap panen jika hasil panennya lebih dari 653 kilo. Next. Nah, inilah yang tidak wajib zakat. Yang tidak diwajib zakat apa? 1. Buah-buahan dan sayur-sayuran karena tidak ada dalil syar'i yang mewajibkannya. Jadi kalau bapak ibu punya mangga, duren, apalagi duku, itu kalau panen tidak ada zakatnya, kecuali jika menjadi barang dagangan. Kalau barang dagangan berarti dia harus dizakati sesuai dengan aturan zakat mal. Kemudian budak, kuda, bigol. Bigol itu keledai, blasteran kuda dengan keledai, bigol itu ya. Maka tidak ada zakatnya. Ustaz, kenapa kuda tidak ada zakatnya? Ya seperti itulah aturan syar'i. Dulu kan kuda sudah ada zaman Nabi, Pak. Sapi, domba, onta, kuda, bigol itu sudah ada zaman Nabi, tapi tidak pernah dizakatkan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Kecuali 3 tadi, domba, sapi, kerbau. Domba, sapi, onta.
lalu yang bisa dikiaskan yaitu kerbau. Makanya kerbau boleh jadi binatang kurban juga karena kiasnya ke sapi. Kuda boleh buat kurban atau tidak? Nggak boleh. Nah kalau gampang, apa yang boleh digunakan untuk kurban itu harus ada zakatnya. Sapi, kerbau, domba, kambing, dan onta. Ada zakatnya dan itu boleh untuk kurban. Tapi kalau kuda tidak. Harta benda yang belum mencapai nisab kecuali untuk disedekahkan. Jadi kalau punya uang belum sampai nisab tidak harus zakat. Terus barang-barang yang dipergunakan untuk dimiliki sendiri, tidak diperjualbelikan seperti permadani, rumah, mobil atau yang lainnya. Bapak punya rumah, mau 10 rumah Bapak nggak ada zakatnya. Tapi kalau rumah itu dijual jadi uang, ada zakatnya. Bapak mau punya mobil 10, 100 bahkan tidak ada zakatnya kecuali kalau Bapak jualan mobil, maka mobil menjadi barang perniagaan. Itu Pak ya. Kebun berhektar-hektar tidak ada zakatnya. Tapi kalau kebun itu menghasilkan uang, maka uangnya itulah yang dizakati. Makanya saya bilang ada orang-orang untuk menghindar dari zakat itu, uangnya banyak, sebelum sampai haul beli kebun. Kebun nggak ada zakatnya Pak. Beli rumah, beli mobil, beli motor itu nggak ada zakatnya semua. Tapi kalau beli emas kan masih ada zakatnya. Misalnya dia punya uang 100 juta. 100 juta itu kalau diemaskan sekitar berapa gram itu? 200 gram. Ada zakatnya karena sudah sampai nisab. Tapi kalau mobil, rumah, permadani mewah, Bapak punya karpet semeternya berpuluh-puluh juta misalnya, punya kasur mahal sekali, itu juga nggak ada zakatnya kecuali jika semua itu dijadikan barang perniagaan. Batu mulia, batu akik. Dulu waktu musim batu akik Pak, mahal batu akiknya sampai ratusan juta ada kan? Orang beli batu akik ratusan juta nggak ada zakatnya. Batu mulia, zamrud, yakut, lu'lu, dan jenis barang lainnya kecuali jika diperjualbelikan. Nah, batu akik tadi kalau dimiliki nggak ada zakatnya. Tapi kalau dijual dapat duit, uangnya itu dizakati karena uang termasuk yang harus dizakati. Kemudian perhiasan wanita. Nah, ini ada perbedaan begini Pak. Perhiasan kalau untuk disimpan itu wajib zakat. Tapi kalau dipakai, sebagian ulama mengatakan tidak wajib zakat. Tetapi untuk menghindari perbedaan pendapat dan al-khuruj minal khilaf, maka kalau saran saya mau dipakai, mau tidak dipakai, kalau itu bentuknya emas atau perak maka dihitung sebagai harta zakat. Misalnya kan ada orang pakai emas nih Pak, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram, 40 gram Pak, kalung 10 gram, anting 10 gram, sampailah satu nisab misalnya 85 gram emas itu. Itu sebenarnya ada ulama yang mengatakan tidak wajib zakat. Tetapi kalau khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat, maka lebih amannya kita menzakati juga. Karena kadang kan emas itu nggak selamanya dipakai. Kadang kalau pas kondangan saja, kadang kalau pas hari raya saja, dan lain sebagainya. Nah ini nisab zakat jam berapa ini? Oh 29 ya, masih sedikit. Nanti kalau ada tanya jawab kita selesaikan dari Isya insyaallah. Nah emas, ini yang saya katakan tadi, nisab emas. Syaratnya harus sudah sampai nisab, yaitu 20 dinar. 1 dinar 4/4 gram. Berarti kalau orang punya 85 gram emas, dia sudah masuk ke nisab. Zakatnya 25%.